warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar bersama walaupun online. Nah, hari Senin setelah pekan lalu kita ada evaluasi dari tema 3, sekarang kita sudah memasuki tema 4 nih. Ustazah akan memberikan beberapa materi terkait bersatu dalam keberagaman. Nah, di tema 4 ini juga ada 4 subtema. Sekarang kita belajar subtema 1 dan kedua. Nah, subtema 1 kita belajar tentang keberagaman yang ada di rumah, dan nanti subtema 2 keberagamannya ada di sekolah. Nah, ini dia persatuan dalam keberagaman di rumah. Di rumah itu ada siapa aja, masih ingat? Ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Nah, sesama anggota keluarga kita harus saling menghormati. Tidak boleh saling bertengkar ya. Kalau misalkan nih mau bermain dengan saudaranya, kita juga harus berbagi mainannya. Nah, ketika di rumah kita tentu pernah melakukan kegiatan bersama anggota keluarga kita. Misalkan yang digambar sebelah kiri, melakukan kerja bakti membersihkan rumah. Ini ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya bersama-sama membersihkan rumah. Lalu kita membantu ibu mencuci piring agar pekerjaan menjadi ringan. Nah, yang terakhir, gambar terakhir, ketika di rumah kita pasti punya tetangga kan. Nah, agar badan kita tetap fit, tetap sehat, kita harus berolahraga nih. Contohnya bersepeda bersama kawan-kawan atau bersama anggota keluarganya. Nah, dengan melakukan kegiatan bersama keluarga, kita dapat memperkuat persatuan. Nah, ketika kita sudah berbagi tugas menyelesaikan pekerjaan rumah, tentu pekerjaan rumah akan cepat selesai kan? Pekerjaan dilakukan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalkan di sini ada anak perempuan yang bisa menyapu, lalu ibu mengepel, kemudian ayah mengelap kaca atau mencabut rumput yang ada di halaman rumah. Nah, kita harus berbagi tugas. Nah, kerja bakti ini tentu sangat menyenangkan karena kerja bakti di rumah akan menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam keluarga. Nah, lalu kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu menciptakan persatuan di sekolah. Kita harus tahu nih, di sekolah adalah tempat untuk belajar. Nah, ketika kita belajar di sekolah, tentu ada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Untuk menciptakan peraturan di sekolah, adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Nggak cuman guru aja, tapi siswa juga harus taat pada aturan. Tukang kebun di sekolah juga taat pada aturan. Kepala sekolahnya juga taat kepada aturan dan lain-lain yang ada di sekolah. Semuanya harus bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Nah, ini contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Kita menaati peraturan sekolah, lalu kita melaksanakan piket bersama. Biasanya kalau pulang sekolah ada jadwal piket. Nah, kita melaksanakan jadwal piket itu biasanya setelah pulang sekolah. Karena sudah di jadwal piket, kita wajib menaatinya. Harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Lalu ada mengerjakan tugas kelompok.
kalau ustadz atau ustazahnya memberikan tugas kelompok, kita juga harus mengerjakannya secara berkelompok, bukan sendiri-sendiri ya. Kalau diminta untuk mengerjakan tugas sendiri-sendiri, baru kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Lalu bermain dan berolahraga bersama. Nah, biasanya kalau jam istirahat, anak-anak bermain bersama. Kemudian saat pelajaran PJOK, anak-anak berolahraga bersama. Tentu hal itu akan menciptakan persatuan dan kerukunan di sekolah. Ingat, kita harus hidup rukun kepada siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Karena dengan kita hidup rukun, kita menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama. Nah, ini contoh yang tadi, piket di kelas, lalu melaksanakan pramuka kalau ada jadwalnya pramuka. Kemudian gambar ini melakukan musyawarah di kelas. Musyawarah mencerminkan sila keempat ya, masih ingat? Lalu ini bermain di sekolah bersama teman-teman, tidak membeda-bedakan. Nah, manfaat persatuan, yuk kita lihat bersama manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan berat akan terasa ringan. Nah, kalau misalkan pekerjaannya berat, dikerjakan bersama-sama, pekerjaannya akan terasa ringan, bukan? Kemudian pekerjaan cepat selesai. Nah, kalau dikerjakan sendiri-sendiri cepat selesai nggak? Nah, lama kan? Makanya kita harus bersama-sama agar pekerjaan cepat selesai. Lalu persatuan dapat mempererat kekeluargaan. Dan yang terakhir, membuat suasana menjadi nyaman. Oh, ini ada lagi. Kita dapat berbagi cerita dengan teman. Nah, kalau misalkan kita berteman dengan siapapun, tentu kita akan mendapatkan cerita dari teman-teman kita. Kan asyik tuh bercerita dengan teman-teman, ya kan? Nah, kalau misalkan pasti akan berat. Tidak dibahas akan lamanya karena nggak ada yang. Kalau sudah selesai menyimak materi tadi, silakan bisa dikerjakan tugasnya, yaitu di LKS tema 4 halaman 21 sampai 22 dan halaman 48 sampai 49. Ini soal di subtema yang pertama dan subtema yang kedua. Silahkan bisa dikerjakan ya, seperti biasa di foto dan dikirim ke ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.